Ini hampir setengah 10, gimana ini? Bu Nurkanti ora kesel. Ini Bu Ririn kelihatannya masih trouble dengan jaringan. Bu Ririn itu di link yang mana, karena baru bertiga masuknya Bu Ririn, Bu Mugi, Mbak Sinta. Berarti mungkin masuk yang link yang pertama kayaknya. Pak Erik, Halo? Bang Erik, kirim link lagi di grup biar yang di grup lain masuk ke gabung ke grup ini. Jangan dua grup ya, nggak mungkin ketemu. Ya udah tak kirim. Nah itu suruh join ke link yang itu, sehingga nanti tidak cuma bertiga. Di sekolahan masih seperti ini.
Pak Erik, Ya, Bu Ririn dicapri aja, dikasih link yang ini loh. Dicapri aja kasih link yang ini. oke oke oke. Ah, manuke mlebu maning kuwi. Dalake. Ini Bu Ririn udah bisa masuk. Sugeng rawuh Bu Ririn. Sudah setelah dikasih link dari Pak Erik yang di Japri. Kalau yang di grup nggak bisa. Oh, Jadi matur nuwun. iya. Pak Nandar dicapri aja, Pak Erik. Linknya dicapri ke Pak Nandar, supaya bisa masuk. Atau di grup saja nggak apa-apa. Ini teman-teman masih banyak yang belum bisa. Untuk yang di grup sudah saya masukkan. Untuk yang link aslinya. Ya, itu sama sih sama yang dari Bukam sini ini. Ini tadi Bukam sini sempat masuk, udah saya itu kok keluar lagi. Ini Bukam sini udah masuk. Ya, alhamdulillah. Udah masuk kok Pak. Jadi tinggal Pak Nandar ini. Pak Nandar. Pak Is juga belum masuk. Pak Juni, Pak Nandar, Pak Is. Pak Sony sudah masuk belum? Pak Sony tadi udah masuk, udah masuk. Sudah ya. Oh iya Pak Agus Kris. Pak Agus Kris sudah. Dan Pak Juni, Pak Is, Pak Nandar.
monggo dimulai aja itu. Ibu kan sudah connect. Saya di sini dengan Pak Bakti Karim ini. Oh ya gitu aja Pak Nandar, nanti tidak terlalu lama. Ye. Siap. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Marilah sebelum kita mulai, kita ucapkan syukur kepada Tuhan di mana kesempatan saat ini kita boleh bergabung dalam daring guna checking pelaksanaan penilaian tengah semester genap untuk tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Marilah sebelum kita memulai acara rapat dinas daring ini, kita bersama-sama melafalkan basmalah bersama-sama supaya kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan guru, dan juga mungkin ada dari TU yang menyimak juga bahwa untuk pelaksanaan penilaian tengah semester genap tahun pelajaran 2020-2021 ini memang waktunya sangat pendek sekali. Maka dari itu kami selaku sekretaris dan juga mungkin dari panitia inti mohon kerjasamanya. Ya, hanya waktu kurang dari 1 minggu kemarin hingga kita mungkin poyo-poyo dengan kegiatan atau aktivitas kita. Untuk acara yang pertama, monggo kepada Pak Larno selaku Ketua KTS, Ketua Panitia Penilaian Tengah Semester untuk dapat memulai kegiatan ini. Monggo Pak Larno. Ya, terima kasih Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ririn selaku Kepala SMP Negeri 4 Banyumas, Pak Nandar, Waka Akademik, dan semua rekan guru yang hadir di forum rapat muda daring persiapan PTS di hari ini. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya kita masih diberikan kenikmatan yang berupa kesehatan, walaupun saat ini kita berada di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan, karena menurut informasi yang saya dengar, untuk Banyumas ini masih dalam zona oranye atau orange. Ini saya dapatkan dari hasil kemarin mengikuti upacara Hari Jadi Banyumas, bahwa untuk Banyumas ini untuk PPKM berskala mikro diperpanjang dan mendapatkan pantauan langsung dari kabupaten, baik dari Pak Bupati, Pak Sekda, kemudian ada Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Pak Kepala Dinas Kesehatan Banyumas yang langsung terjun ke desa di wilayah Kabupaten Banyumas. Kebetulan untuk Desa Pasinggangan juga mendapatkan jatah kunjungan dari Kapolres, sehingga saya tidak bisa memberanikan diri untuk mengadakan rapat atau checking secara offline, karena khawatir pas kita melaksanakan hal tersebut itu ada checking langsung dari kabupaten, sehingga nanti malah kita menjadi bermasalah. Sehingga kemarin saya sampaikan kepada Pak Nandar selaku koordinator untuk kita mengadakan checking secara daring. Kemudian informasi yang lain yang perlu saya sampaikan, sampai saat ini untuk program vaksin yang pernah saya sampaikan kemarin, saya belum mendapatkan jadwal, sehingga kita tunggu saja Berapa soalnya dari kabupaten yang nanti akan diteruskan oleh Puskesmas Banyumas.
Yakin 40. Baik, untuk Aku biar rencana 30 ya. karena masih Dua banyak kali tak yang bagi 15. kegiatan Jadi yang teman-teman materi ini entek soalnya. hal yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah akhir Pakai tahun kalimat itu demi kalimat tak gawe gue soal pada ini Ya. entek. Aku paketnya entek soalnya sih. Untuk checking PTS Apa sih ramai teman? untuk checking PTS monggo dimulai dari Pak Erik selaku sekretaris mungkin bisa melaporkan apa saja yang sudah bisa disiapkan sampai hari ini karena kita memang dikejar waktu tidak hanya tugas ini saja yang kita laksanakan, ternyata juga ada tugas-tugas yang lain juga yang harus kita selesaikan dalam waktu yang bersamaan, sehingga mohon kerjasamanya yang terkait langsung dengan kepanitiaan ini. Monggo Pak Erik yang pertama untuk ke sekretariatan bisa melaporkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk sekretariatan yang dapat saya laporkan, yang pertama adalah membuat proposal, tapi proposalnya belum selesai, itu sedang dalam proses. Kemudian yang berikutnya mempersiapkan link untuk absensi, ya, absensi peserta peserta penilaian tengah semester, kemudian juga peserta untuk guru, link absensi, ya, link absensi untuk guru dalam pelaksanaan PTS itu. Kemudian untuk walaupun pelaksanaan PTS genap tahun ini itu masih dalam kondisi pandemi, saya juga sedang mipil untuk panduan umum, karena untuk pelaksanaan penilaian ini perlu adanya panduan umum, ya, yang sering ditanyakan oleh Bapak pengawas itu. Dan juga kalau kemarin berdasarkan juga briefing, ya, dengan Pak Nandar untuk mempersiapkan tulisan tempat sekretariatan dan lain sebagainya, itu belum saya lakukan, ya, tapi saya sudah mempersiapkan, tinggal di print saja. Dan kemudian kaitannya kemarin dengan koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang mengalami kesulitan, ya, membantu Bapak Ibu guru yang kesulitan untuk memasukkan atau membuat soal dalam soal online itu. Sementara itu yang baru saya kerjakan, ya, yang jelas sudah, karena yang lain masih dalam proses, belum selesai, sehingga belum berani saya laporkan gitu. Terima kasih Pak Larno. Ya, selanjutnya untuk seksi ini yang mendesak sekali, yaitu untuk seksi naskah, karena kunci utamanya nanti ada di naskah yang akan langsung berhadapan dengan siswa, sehingga mulai dari seksi naskah kelas 7, monggo Pak Kuat untuk bisa memberikan laporannya. Terima kasih. Untuk seksi naskah kelas 7 yang baru masuk ke saya itu baru satu, Pak, yaitu untuk link PPKN kelas 7. Sementara untuk naskah soal dan perangkat yang lain itu dipegang kalau nggak salah sama Pak Agus dan Bu Ayun. Sehingga mohon beliau untuk melaporkan untuk kelas 7. Begitu Pak. Oh ya, nanti dari saya. Ya, terima kasih Pak Kuat. Kemudian untuk seksi naskah kelas 8, monggo Bu Nurkanti untuk melaporkan sampai hari ini kesiapannya. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Larno. Yang seksi naskah kelas 7 sudah selesai.
Tadi Bu Ayun kan ini kebetulan ada barangkali Bu Nur bisa Kanti. menambahkan. Halo. Halo, ya, Bu Ya, Nur monggo Kanti, untuk silakan. rekan dari seksi naskah kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari sesi naskah kelas 7. Untuk kelas 7, naskah yang baru masuk IPS sama Bahasa Indonesia. Untuk mapel yang lain dalam proses. Begitu, terima kasih. Monggo Pak Agus, mau menambahkan? Ya, menambahkan dari Ibu Ayun, ini masalah soal yang udah masuk bahasa Indonesia, agama yang ada di saya kelas 7, yang sambungan dari Ibu Ayun tadi. Terima kasih. Ada lagi ini PPKN masuk 1 kelas 7. Nanti sudah ada 5 mapel yang sudah masuk, siap di print, siap di fotokopi. Terima kasih. Pak Nadar. Awak PKP ini. Maksudnya jalan oke. Dilanjutkan Pak Larno. Itu untuk seksi naskah kelas 7 sudah laporan. Oh iya, terima kasih. Kemudian untuk seksi naskah kelas 8, monggo Bu Nur Kanti untuk melaporkan. Pak Nandar di mute dulu, Pak Nandar. Punya Pak Agus Supri. Yang di Pak Nandar di mute dulu. Ini panggilan Pak Agus. David Tinggo, mana panggilan? Ya, Pak Nandar di mute dulu. Di mute dulu yang di Pak Nandar. Nah, oke. Monggo dilanjut. Monggo Bu Nur Kanti untuk yang seksi naskah kelas 8 untuk bisa melaporkan sampai hari ini. Silakan Bu Nur Kanti. Nah, ini bunyi apa Pak Erik? Mungkin sebaiknya kalau ada satu sedang berbicara, yang lain di mute dulu, nggih. Pak Erik sama Pak Sularno juga di mute dulu. Iya. Monggo Bu Kanti. Bu Nur Kanti malah keluar apa ya? Mungkin kepencet. Oh, pakai lain. Mohon maaf Pak Erik dan Pak Larno, ini berhubung di HP saya internetnya terputus, kemudian meminjam HP-nya Bu Ayun juga terputus. Nah ini saya bertandang ke tempatnya Bu Satrina. Saya melaporkan sebentar, saya ambil dulu catatan saya. Laporan untuk dari seksi naskah tentang Bapak Ibu yang sudah menyerahkan perangkat naskahnya yang kelas 8 sampai hari ini, sampai pagi ini, yang saya terima sudah ada 4 soal. Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Yang
Bahasa Indonesia dan IPA sudah kami print untuk administrasi sekretaris dan juga untuk menyiapkan barangkali besok ada anak yang menggunakan kertas begitu, yang offline menggunakan kertas, ini hanya mengantisipasi saja. Masing-masing mapel tersebut sudah dilengkapi dengan kisi-kisi, soal, kunci, dan norma. Kemudian ada juga mapel yang sudah menyiapkan kartu soal beberapa nomor. Karena kemarin kesepakatannya tidak harus semua, tetapi boleh beberapa lembar, sehingga ada yang sudah mencetaknya beberapa lembar. Itu yang saya terima dari seksi naskah kelas 8. Barangkali seksi naskah kelas 8 yang lainnya bisa memberikan laporan, dipersilahkan. Untuk itu sementara cukup dari saya untuk menyampaikan laporan seksi naskah kelas 8 sebagian saja. Terima kasih Pak Larno. Oke, matur nuwun Bu. Mungkin ada yang bisa melengkapi untuk seksi naskah kelas 8. Monggo kalau ada yang mau melengkapi laporan dari Bu Nurkanti. Kalau tidak ada, berarti kita langsung ke seksi naskah kelas 9. Monggo untuk Pak Agus untuk melaporkan hasil dari penerimaan naskah atau file yang sudah diterima sampai hari. Monggo Pak Agus. Ya, terima kasih. Untuk naskah soal PTS kelas 9 sampai jam ini, siang ini, saya cek di WA saya belum ada yang masuk Pak. Mungkin nanti sampai siang mungkin apa sore. Sedangkan untuk yang dicetak nanti siang saya cek di di komputer sekolahan, atau mungkin ada Bapak Ibu yang sudah membuat kelas 9 tetapi mungkin dikirim ke seksi naskah kelas 9 yang lain, mungkin Budian, ya Budian dan Bu Sinta. Monggo mungkin Budian atau Bu Sinta bisa menambahkan informasi kaitannya dengan naskah kelas 9, mungkin ada yang dikirim lewat panjenengan berdua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk naskah kelas 9 sampai kemarin siang saya baru menerima bahasa Indonesia. Itu pun yang filenya, yang soal untuk online-nya, linknya belum saya terima. Untuk administrasi sudah saya cetak untuk yang soal print out bahasa Indonesianya. Hanya seperti itu saja Pak. Terima kasih. Budian, mungkin ada Budian, monggo menambahkan. Budian hadir. Budian Kan hadir Pak di sini. Nanti Oh. menggunakan punya saya ini. Ini monggo menambahkan Bu, mungkin ada menerima link dari guru kelas 9. Sekejap. Untuk kelas 9 baru IPS yang sudah Pak, Oke. sama bahasa Indonesia baru 2 mapel yang Oke. sudah masuk, yang lainnya belum. Oke. Matur nuwun Budian. Demikian Pak Larno. Seksi naskah kelas 9 menerima 2 mapel, baru 2 mapel. Monggo saya kembalikan ke jenengan. Terima kasih Pak Agus. Untuk Tugas lagi Bu. Sekejap. IPA kelas 9. Yang IPA kelas 9 sudah saya cetak Pak Agus. Sehingga nanti untuk sesi kelas 9 sudah terima print out-nya. Baik yang untuk digandakan ke siswa atau administrasi kesekretariatan. Begitu Pak Agus. Jadi sudah saya cetak semuanya untuk naskah kelas mapel IPA. Begitu ya Pak Gus. Terima kasih atas laporannya.
Kemudian untuk seksi pengawasan Pak Is Suprihanto, monggo dipersilakan untuk melaporkan. Nyun sewu Pak Larno, sebelum masuk ke Pak Is. Halo. Ya. Sebelum Pak Is melaporkan, mungkin saya ada sedikit itu kaitannya dengan soal seperti yang tadi sudah saya informasikan. Saya membantu untuk bahasa Jawa kelas 8 dan 9 itu tinggal di print karena baru tadi malam untuk soal baru selesai. Tapi untuk masukkan ke online-nya belum, ya, belum selesai. Tuh, untuk bahasa Jawa kelas 8 dan kelas 9. Terima kasih. Monggo Pak Is untuk masuk melaporkan. Silakan masuk Pak Is untuk melaporkan. Suaranya nggak masuk Mas Is. Tadi informasi kalau Pak Is itu mic-nya nggak bisa merekam suara, jadi nggak bisa bunyi. Jadi bilang ke saya begitu. Mungkin bisa pakai HP coba Pak Is. Pakai HP Pak Is, dicoba pakai HP. Ini Pak Is, HP-nya masih di unmute. Unmute. Itu sudah nyala sebetulnya. Sudah nggak di mute, cuma mungkin memang laptopnya, jadi nanti Pak Is ngendikannya pakai HP, kemudian tetap yang di laptop tetap nyala. Monggo Pak Is, itu sudah bisa dibuka mute-nya yang di HP Pak Is. Belum dibuka Pak Is, di gambar mikrofonnya masih merah. Yang di HP, yang di HP. Itu masih merah yang di HP mute-nya. Kalau yang di ini, yang di laptop sudah dibuka. Tapi kalau yang di HP malah belum. Dilewati dulu mungkin Pak Erik. Ji. Gangguan sinyal, maaf Pak Erik. Mungkin dilanjut dulu Pak Larno. Iya maaf, tadi saya gangguan sinyal terputus. Ji. Ini mendung pakai HP ya, tergantung sinyal. Ini langsung kabur tadi karena sinyalnya ngeblank. Untuk selanjutnya berarti seksi pengawasan, monggo Pak Is untuk bisa melaporkan. Pak Is, halo. Pak Is, halo. Untuk ke seksi berikutnya. Pak Is sedang ada masalah Larno, jadi belum bisa. Oh, gitu. Dilanjut, lewati dulu. Dilanjut seksi pemeriksaan, Pak Hermawan atau Pak Joni silakan untuk bisa melaporkan. Monggo Pak Joni atau Pak Hermawan untuk memberikan laporan. Pak Joni, Pak Hermawan, salah satu. Pak Joni belum gabung. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pemeriksaan, karena ini kan pakai pola daring, jadi pemeriksaannya kan masuk ke link masing-masing, jadi paling nanti kami siap untuk menerima laporan dari para guru mapel
tentang keikutsertaan siswa. Kira itu dari kami sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermawan. Kemudian dilanjut ke Pak Sony selaku seksi tempat dan penerapan. Orang aku ini bingung kok. Aduh apa lagi? Pak Sony, silakan untuk melaporkan. Halo Pak Sony, silakan. Dibuka dulu Pak Sony mic-nya. Ya, sudah ya. Terima kasih untuk sesi naskah. Kelihatannya di kepanitiaan itu ada 5 orang atau 6 orang. Ternyata yang kerja hanya 2 orang, Mas Audi dan saya. Jadi mohon untuk Pak Klarno, saya sudah menghubungi Pak Klarno, tapi ternyata teman-teman tidak ada yang datang. Kemudian ini sudah mulai untuk kebersihan Pak Audi dan saya. Kemudian kita siapkan besok hanya komputer relay belajar yang muncul dibersihkan. Terima kasih Mas Audi menambahkan. Monggo Mas Audi. Mas Audi. Ya silakan Mas Audi. Ya, cek. Masuk, Pak. Suaranya. Ya, silakan Mas Audi. Ya, untuk tambahan dari seksi 4, untuk masalah sinyal yang besok akan menggunakan laptop menggunakan WiFi, sinyal WiFi. Di sini sudah ada Labcom 2, sudah dicoba password yang 42 tidak bisa masuk. Kemudian password yang OSIS siswa itu juga tidak masuk. Untuk password masih belum bisa digunakan untuk WiFi untuk di lab 2 karena di lab 2 nanti menggunakan laptop. Untuk tempat kursi juga sudah diatur dan berjarak. Kendalanya cuma masalah WiFi. Terima kasih. Ya. Ya Pak Budi gimana? Sudah atau mau dilanjut lagi nih? Kok terputus? Intinya untuk Labcom 2 bisa digunakan, kurang WiFi, password WiFi. Halo? Ya halo, silakan. Ya, paling itu untuk WiFi belum bisa digunakan di Labcom 2. Terima kasih. Ya, jadi untuk Pak Sony dan Pak Audi, ini nanti coba kita cek bersama-sama dengan Pak Kuat ya, karena ini mesti harus disiapkan dari sekarang. Kalau hari Sabtu Minggu jelas kita untuk acara yang lain lah, untuk keluarga, sehingga nanti sehabis Jumatan ya Pak Audi ya, standby ya, saya nanti dengan Pak Kuat ikut mempersiapkan, ngecek untuk kesiapan di lab komputer yang akan kita gunakan untuk PTS di hari Senin. Begitu ya Pak Sony, Pak Audi. Nanti setelah Jumatan itu standby, nanti kita cek bersama-sama. Matur nuwun. Terus untuk selanjutnya dari Bendahara Bu Supriyatin, monggo silakan untuk melaporkan. Waktu saya persilakan. Monggo Bu Atin. Halo Bu Supriyatin. Bu Supriyatin, silakan melaporkan untuk bendahara.
Kelihatannya nggak ada apa nggih? Pak Erik, Bu Supriyatin masuk enggak itu? Tadi masuk sejak awal kok. Ada. Tapi mic-nya masih. Ya silakan Bu. Mic-nya masih nutup. Oh gitu ya. Ya silakan Bu Ati ya, untuk melaporkan untuk bendahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ya, dari bendahara kemarin saya menerima rencana anggaran dari Bujum. Untuk langkah selanjutnya kemungkinan masih berkoordinasi dengan Bujum. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi untuk Batin mohon untuk koordinasi dengan Bujum ya, sehingga nanti untuk pengekspediannya tidak sampai kerepotan, karena Bujum kan saya yakin sudah paham untuk masalah administrasi penggunaan anggaran yang kaitannya dengan pelaksanaan tes baik PTN maupun yang lain. Jadi silakan Bu Atin untuk saling koordinasi dengan Bu Jumira. Kemudian untuk seksi konsumsi ini kan tidak semuanya hadir, mestinya nanti harus dikondisikan dengan situasi bagaimana di sekolah. Monggo untuk seksi konsumsi untuk bisa melaporkan Bu Heri atau yang mewakili. Kalau seandainya Bu Heri tidak ada di sini, ya seksi konsumsi yang lain. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Pak Heri, ada Bu Heri enggak ini? Untuk Bu Heri tadi sih hanya kelihatan, cuma belum masuk di ini di apa? Bu Heri masuk lagi keluar tadi. langsung. Ini bicara dompleng. Sedang dipanggil kan? Yes. Monggo Bu Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi konsumsi, saya belum menerima apa-apa, jadi saya belum tahu maksudnya. Mungkin nantilah dengan bendahara. Ya, jadi Bu Heri, jadi untuk konsumsi Bu Heri, nanti koordinasi dengan Bu Atin selaku bendahara. Kemudian untuk itu disesuaikan saja dengan yang hadir ya Bu Heri ya, sehingga nanti tidak apa ya mubazir atau gimana lah. Nanti disesuaikan dengan kondisi di sekolah sesuai dengan nanti penjadwalan yang dibuat oleh Pak Is. Untuk berapa jumlahnya nanti minta datanya ke Pak Is. Ke Pak Is. Oh, nggih, nuwun. Langsung nuwun Bujum. Landar kamu. Bu Rina di-mute dulu Bu Rina. Atur nuwun. Lanjut Pak Larno.
Terima kasih. Saya kira untuk checking PTS ini mulai dari kesekretariatan sampai dengan seksi konsumsi, seksi tempat sudah melaporkan semuanya. Mudah-mudahan saja walaupun dengan waktu yang sangat singkat ini kegiatan PTS akan bisa berjalan dengan lancar, khususnya nanti untuk siswa-siswa yang tidak bisa secara online bisa tertangani, yaitu dengan datang ke sekolah kita memfasilitasi baik yang menggunakan lab komputer ataupun yang memang sama sekali tidak bisa menggunakan komputer, karena kita mempunyai anak yang spesial seperti itu. Tentunya kita harus menyiapkan perangkat soal dalam bentuk kertas. Jadi nanti kita siapkan perangkat soal dalam bentuk kertas sehingga nanti anak yang datang ke sekolah bisa terlayani semua. Saya kira checking dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Monggo waktu saya kembalikan lagi pada Pak Erik selaku pembawa acara. Saya Iri dari saya. Mohon maaf kalau seandainya saya dalam membawakan acara ini ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Waktu saya kembalikan lagi pada Pak Erik. Monggo Pak Erik. Ya, terima kasih Pak Larno atas mengkoordinir rekan-rekan semuanya. Mungkin sebelum ditutup ada dari Bapak ataupun Ibu yang mungkin ingin memberikan masukan kepada panitia katanya untuk pelaksanaan PTS ini. Itu Pak Teguh, Pak Teguh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk panitia PTS genap tahun ini, karena persiapannya sangat mepet sekali dan telah berupaya keras, mungkin hal yang terlupakan adalah untuk mengecek kesiapan pesertanya, karena partisipasi dalam semester pembelajaran dalam semester genap ini kelihatannya peserta siswa kita itu banyak yang tidak aktif di Google Classroom, sehingga perlu upaya untuk mengecek setiap wali kelas. Mungkin nanti diharapkan mengecek keaktifan peserta didiknya supaya nanti dalam PTS itu bisa mengikuti semuanya. Syukur semuanya paling tidak ya yang kemarin-kemarin belum aktif di Google Classroom bisa aktif. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Teguh atas masukannya. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain, dari rekan-rekan mungkin. Saya Pak. Iya, monggo. Terima kasih. Ini mohon dengan sangat kepada sekretaris ya. Apakah teman-teman dari tata usaha yang menjadi seksi untuk tempat ini kelihatannya kok tidak ada respon atau gimana ini, mohon maaf. Jadi mohon ke depan tolong diberilah, kalau memang ada kepanitiaannya itu diberi semua satu-satu. Jadi jangan, mohon maaf, jangan hanya guru saja, tapi yang terlibat seluruhnya. Jadi kelihatannya tadi nggak ada respon, nggak ada apa-apa, tenang-tenang saja. Jadi mohon untuk diberilah. Barangkali paling tidak, oh ya pernah baca, saya jadi panitia ini gitu loh. Saya ke Pak Parjo sudah menyampaikan, Pak Parjo ini anak gue jenengan kok tidak ada ya sudah diberitahu belum? Ya kelihatannya sudah oleh sekretaris ya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony atas masukannya. Dan memang kebetulan kemarin beberapa hari saya masuk itu ya tidak ketemu dengan mungkin rekan-rekan TU yang memang berkaitan erat tentunya, mungkin seksi tempat seperti Mas Nur kemarin ketemu tapi belum sempat ngobrol-ngobrol kaitannya dengan untuk mempersiapkan lab komputer gitu. Ya pokoknya terima kasih Pak Sony. Ya nanti kan saya usahakan juga ke sekolah, mungkin nanti bisa ketemu dengan beberapa rekan TU mungkin yang masih ada, yang bisa koordinasi. Terima kasih Pak Sony.
Mungkin ada yang dari yang lain. Itu Bu Nur Kanti raise hand, Pak. Ini Pak. Pak. Atau mau dijawab dulu Pak Larno ya? Oke. Bu Nur Kanti itu raise hand. Bu Nur Kanti, monggo. Bu Nur Kanti, monggo. Atau mungkin dari Pak Agus belum dulu. dibuka Agus Pak Budi. Bu Nur Kanti. Belum dibuka mic-nya. Nah, oke. Terima kasih. Mau siapa dulu ini? Monggo Bu Nur Kanti. Soalnya saya sudah raise hand dari tadi. Ye, monggo. Persilahkan, kalau belum ya saya tunggu dulu. Monggo Bu Nur Kanti. Terima kasih. Ini saya selaku seksi naskah, jadi saya berpikir tentang pelaksanaan, terutama sih hari pertama, karena hari pertama nanti akan bisa menjadi semacam tindak lanjutnya di hari kedua dan ketiga itu bisa lebih baik, tapi hari pertama adalah tumpuannya. Kami dari seksi naskah memang sudah menyiapkan soal yang untuk offline seandainya dengan sangat terpaksa anak tidak bisa menggunakan HP dan tidak bisa menggunakan laptop dari sekolah. Namun saya mempunyai pemikiran sendiri untuk mengatasi anak-anak tersebut seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh, bahwa kemarin sore itu saya mendata siswa-siswa saya di 8A untuk kesiapan mereka melaksanakan PTS genap ini. Saya memberikan 3 alternatif. 1, online dari rumah. 2, online di sekolah. Ini berlaku bagi siswa yang terkendala sinyal, bukan terkendala kuota, tapi terkendala sinyal, dan membawa HP ke sekolah. Yang ketiga adalah offline, bila anak itu tidak memiliki HP. Saya katakan kepada siswa online, ini bisa beberapa alternatif menggunakan laptop sekolah atau memang betul-betul menggunakan kertas. Nah, anak-anak dari 31 siswa 8A itu sudah mengisi list tersebut dengan mengatakan siap melaksanakan PTS secara online dari rumah. Saya sampaikan pula kepada anak-anak bahwa siswa harus konsekuen dengan pilihannya. Artinya, saya ingin mengajak anak-anak itu untuk bertanggung jawab bahwa kalau dia sudah mengatakan siap online dari rumah dalam PTS, maka dia akan berusaha semampunya untuk melaksanakan itu. Meskipun saya juga mengatakan bila terjadi kendala, maka langsung menuju sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut di sekolah. Jadi itu saya lakukan semata-mata supaya anak-anak itu siap dengan HP masing-masing, dengan kuota masing-masing, dan dengan belajarnya masing-masing. Diharapkan tidak ada anak yang seenaknya dengan mengatakan tidak ikut susulan saja atau yang lainnya. Itu hanya salah satu trik saja. Barangkali Bapak dan Ibu bisa menyampaikan trik-trik yang lain yang pastilah yang namanya wali kelas pasti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa merangkul anak-anaknya agar bisa melaksanakan PTS dengan lancar tanpa hambatan. Pasti akan seperti itu. Nah, trik yang saya lakukan itu demikian. Saya berharap bahwa 8A akan bisa melaksanakan sesuai dengan pilihan mereka, yaitu online dari rumah. Dan tidak ada yang minta susulan atau kendala-kendala yang lain. Itu harapan saya seperti itu. Itu untuk pelaksanaan rencana pelaksanaan dari sisi siswa. Selain itu Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu pengampu mapel yang akan menyerahkan link soal ke kami seksi naskah, saya harapkan linknya H-1 saja. Sekarang yang dibutuhkan sekarang adalah yang print out. Nah, yang linknya itu H-1, misalnya saya hari Senin, maka saya akan mengirim linknya adalah malam Senin atau Minggu begitu, supaya tidak tumpuk-tumpuk dengan informasi yang lain.
kemudian misalnya hari Rabu, maka Selasa siang setelah PTS selesai itu Selasa, maka linknya baru diserahkan kepada seksi naskah. Jadi sementara disimpan dulu oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Hal itu tentu saja karena kalau linknya itu tertumpuk dengan informasi yang lainnya nanti akan menjadi sulit untuk mencarinya. Kemudian sampai sekarang saya belum mendengar atau mungkin tadi sudah disampaikan tapi karena di HP saya itu putus nyambung keluar masuk terus sehingga saya tidak bisa mengikuti secara jelas dan lancar apakah kita akan menggunakan sebuah wadah khusus untuk PTS ini supaya tidak semuanya tercampur di grup Spenenba. Demikian. Kalau sampai sekarang saya kok belum mendengar apakah itu baru merupakan rencana atau bagaimana, saya mohon kejelasannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Monggo saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Bu Nurkanti atas informasinya dan juga masukannya. Kemudian Pak Agus Supriyanto, monggo. Oh ya sebentar Pak Erik. Oh, Pak Erik. Iya, monggo. Kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Sunandar selaku koordinator. Ini memang untuk kepanitiaan PTS ini akan dibuat grup PTS yang sifatnya ya sementara, kalau seandainya nanti sudah selesai bubar seperti yang sudah seperti itu Pak Erik. Kemarin sudah sempat saya diskusi dengan Pak Nandar selaku koordinator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Larno. Pak Agus Supri, monggo. Ya, ini yang pegang Pak Nandar gitu. Oh. Jadi tadi kan ada raise hand dari Bu Nurkanti, ini sudah ditanggapi ya sudah. Tadi saya mau menyampaikan itu. Kemudian untuk link soal yang tadi diharapkan oleh seksi naskah, ya nanti kita sepakati baik kelas 7, 8 maupun 9, berarti dikirim 1 hari sebelum pelaksanaan. Kemudian cara pengirimannya atau nanti dari seksi naskah mengirim ke wali kelas baru ke siswa. Nah, ini yang sudah berjalan kan seperti itu. Kemudian untuk waktu settingnya ini kita belum menyepakati tadi atau seperti yang sudah. Jadi dibuka saat pelaksanaan tapi ditutup sampai pukul 17 sore atau jam 5 sore. Ini bagaimana nanti kesepakatan, karena saya berdasarkan hasil PH kemarin, ini setiap kelas ternyata masih ada siswa antara 5 sampai bahkan ada yang 16 yang belum mengikuti penilaian harian. Dikhawatirkan nanti dalam pelaksanaan kalau kita melaksanakan dengan jadwal yang dibatasi hanya beberapa jam, nanti siswa akan banyak yang terkendala dan kemudian nanti tidak bisa mengirimkan jawaban. Sehingga mohon kebijakan nanti bagi Bapak Ibu untuk setting waktu, kita sepakati mau 1 hari atau berapa jam atau berapa hari. Terima kasih Pak Erik, kami kembalikan waktunya. Halo, ini Pak Nandar, gimana suaranya? Iya, Pak Erik sudah ada. Tadi Pak Nandar sudah selesai. Oh, iya. Terima kasih dan mohon maaf, nyuwun sewu Bu Ririn wau kesupen. Napa Bu Ririn dereng napa nggih? Maringi niku. Monggo Bu Ririn Kang untuk mungkin seharusnya tadi mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan nyuwun sewu Bu Ririn.
Nggih, tidak harus di awal nggih Pak Erik. Nggih. Bisa di awal, bisa di akhir, tidak apa-apa. Jika memang tracking sudah selesai dan waktu diberikan kepada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 4 Banyumas. Bersyukur sekali kita di suasana yang masih tidak menentu ini, kita masih selalu bisa berkoordinasi melalui virtual. Meskipun banyak hambatan, namun insya Allah semua bisa dilaksanakan. Seperti tadi Pak Is juga bisa lewat chatting, lewat chat. Bu Kanti bisa pindah-pindah tempat, semua karena usaha kita, upaya kita agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada panitia PTS yang sudah mengadakan atau mengagendakan kegiatan ini, yang insya Allah bisa hari Senin nanti semoga bisa siap semuanya. Ini kami mohon maaf, memang informasi PTS memang mendadak, bukannya karena sekolah kita saja, namun memang seluruhnya. Mohon maaf Pak Erik di mute dulu, sehingga mungkin waktunya sangat-sangat mendadak, hanya 1 minggu. Namun Bismillah, dengan niat kita tetap melaksanakan tugas semampu kita, semoga tetap tidak menjadi kendala, dan kalaupun ada nanti kendala-kendala sedikit-sedikit ya kita maklumi karena memang situasinya yang kita waktunya harus berbagi dengan hal-hal yang lain. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah menyampaikan laporan-laporannya dan kesiapan-kesiapannya. Intinya secara keseluruhan sudah bagus, sudah bisa dipersiapkan sambil berjalan. Mungkin yang dari TU mungkin belum bisa untuk kebersihannya belum respon. Namun saya yakin jika sudah dikasih tahu atau sudah dikoordinasikan, insya Allah selalu bisa siap. Selama ini saya memantau untuk tugas tenaga pelaksana, ketika dibutuhkan mereka selalu siap seperti itu. Walaupun mungkin belum bisa maksimal, namun sudah banyak sekali perubahannya. Semoga kita bisa terus dan terus untuk selalu berkoordinasi agar nantinya yang tidak saya inginkan adalah saling menyalahkan, jangan ada kita saling menyalahkan. Bismillah saja kita bekerja bersama, kalaupun ada kekurangan-kekurangan kita saling mengoreksi, namun tidak usah saling menyalahkan, karena kalau dicari yang salah nanti malah ketemu yang salah semuanya. Namun kita saling melengkapi saja, saling mengingatkan, dan kita segera menindaklanjutinya. Sebentar, mohon maaf, baterai loh. Kemudian Bapak Ibu, kami juga menyampaikan terima kasih sekali atas upaya Bapak Ibu yang tidak henti-hentinya untuk terus melayani siswa semaksimal mungkin. Bahkan kemarin kita juga sudah melakukan evaluasi dengan orang tua. Kemarin kita sudah sepakati, dan Bapak Ibu mungkin juga sudah membaca apa yang saya tulis, bahwa orang tua siap untuk menanyakan tugas-tugas anaknya ke sekolah. Nah, cuma saya belum menanyakan kepada Pak Nandar apa yang sudah kita sepakati itu apakah berjalan atau tidak. Saya sering menyampaikan ke Bapak Ibu untuk yang piket supaya dibagi agar nanti sekolah tidak kosong, sehingga kalau ada orang tua siswa yang datang mereka tidak kecewa. Sudah dibuat kesepakatan namun ternyata di sekolah tidak ada guru satupun. Mereka mau menanyakan pada siapa. Kalau satu kali seperti itu, insya Allah mereka tidak akan datang lagi. Mereka punya alasan bahwa di sekolah tidak ada guru untuk yang menanyakan tugas putra-putrinya. Nah, ini nanti kalau misalkan seperti ini terus, kesepakatan kita yang kemarin tidak akan berhasil. Kalau itu salah satunya adalah salah saya, karena saya mungkin juga hanya ke sekolah seminggu 2 kali atau mungkin sesuai dengan jadwal WFO. Mohon maaf, dan untuk ke depan saya akan memperbaikinya. Mungkin saya memang harus sering standby di sekolahan sehingga Bapak Ibu juga tidak merasa sendirian di sekolah. Saya juga merasakan ini kemarin ketika saya memang tidak WFO, tapi saya ke sekolah dan
ada yang di sekolah sendirian kemudian merasa tidak ada temannya sehingga akhirnya juga ikut pulang. Sehingga saya koreksi diri, mungkin sebaiknya saya juga harus sering ke sekolah. Seperti itu. Sekali lagi, kalaupun sudah ada yang orang tua siswa yang datang ke sekolah dan menanyakan tugas siswanya, tugas putra-putrinya, semoga itu akan mengatasi masalah kita selama ini. Kemudian Bapak Ibu, mohon maaf juga untuk masalah anggaran, nggih. Kemarin memang Mbak Cum belum final untuk masalah anggarannya, karena kita di masa COVID ini harus hati-hati sekali dan bukan di masa COVID saja, nggih. Kak Juknis Bos itu sering datang dan datang lagi Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati untuk meng-SPJ-kannya atau mengoperasionalkan uang bos itu. Tadi yang disampaikan Pak Larno, terima kasih sekali, betul sekali bahwa nanti untuk konsumsi sesuai dengan jumlah yang hadir. Mohon maaf jika ada yang dilalah hadir kok tidak kejatah. Mohon maaf sekali. Bukannya kita tegel atau bukannya kita kurang menghargai, namun karena memang sekarang kita harus sangat-sangat hati-hati. Kemarin beberapa sekolah juga didatangi inspektorat, nggih, karena ada hal-hal kecil. Mohon maaf, bukan hal kecil, tapi itu menjadikan temuan. Contohnya, nggih, contohnya suatu sekolah membeli bunga atau membeli tanaman, namun lupa untuk difoto. Padahal harganya atau nominalnya itu tidak banyak. Namun karena buktinya tidak ada, bunganya sudah diganti dengan bunga yang baru, kemudian di situ tanamannya tidak ada sama sekali, itu menjadikan temuan. Sampai beberapa hari itu masih ditanyakan terus. Nah ini semoga meskipun kecil, meskipun sedikit, itu kalau memang tidak pas akan selalu ditanyakan seperti itu. Jadi mohon untuk kita nggih semuanya di masa sekarang sangat beda sekali dengan masa dahulu Bapak Ibu. Dulu kita UTS, PAS dan lain-lain untuk dana itu kita bisa istilahnya kita bisa menggunakan dengan banyak dan tidak ada masalah. Namun untuk saat ini kita sangat-sangat harus hati-hati karena laporan sudah transparan, sudah langsung terkoneksi ke inspektorat. Sehingga kalau ada apa-apa itu bisa langsung termonitor seperti itu. Monggo untuk Bu Atin tadi sudah disampaikan Larno untuk koordinasi dengan bendahara dan mohon nanti bisa diterima apapun kondisinya. Sekali lagi bukan karena sekolah pelit, bukan karena sekolah itu tidak istilahnya mohon maaf nggih kalau kadang-kadang ada yang bilang bukan uang sendiri saja kok angel kayak gitu. Sekali lagi semuanya demi keamanan kita semuanya. Kemudian saya juga terima kasih nggih kepada Bu Nurkanti kemarin bisa menceritakan ke saya sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan siswanya per kelas. Hal yang luar biasa dan saya yakin semua guru pasti juga bisa. Prinsipnya adalah kita mau berupaya dan berusaha. Meskipun hanya setengah jam atau berapalah nggih, tapi luar biasa sekali yang dilakukan Bu Nurkanti. Siswa menggunakan pakaian seragam, kemudian disesuaikan jadwalnya. Karena jadwal sekolah kita itu paralel, monggo masing-masing guru membuat jadwal sendiri agar tiap-tiap kelas bisa dilaksanakan tatap muka. Beberapa sekolah juga sudah seperti itu Bapak Ibu, dan ternyata reaksinya positif nggih, karena anak merasa ada kewajiban untuk bertemu dengan gurunya, sehingga itu mengurangi siswa yang tidak aktif karena mereka khawatir atau takut nanti tidak bisa ketemu dengan gurunya seperti itu dan di absen. Sehingga bismillah dengan niat seperti itu, dengan upaya seperti itu, anak-anak akan fokus pagi mereka bisa sekolah sampai jam yang ditentukan, kemudian rambut mereka juga bisa diawasi Bapak Ibu. Kemarin saya sudah menyampaikan ke Pak Bakti agar membuat tata tertib lagi meskipun di masa pandemi. Saya sudah sampaikan ke Pak Bakti agar anak-anak tetap foto. Mungkin bisa melalui wali kelas nggih,
Anak-anak dipantau, yang khususnya anak laki-laki dipantau rambutnya, karena kemarin saya melihat banyak sekali anak-anak yang datang ke sekolah rambutnya itu tidak pantas, bukan lagi seperti yang anak-anak SMP 4 sebelum masa pandemi ini. Jadi monggo untuk tetap dikontrol dengan cara seperti itu tatap muka. Kemudian saya juga berencana untuk mengadakan supervisi tatap muka, nggih. Saya ikut masuk ke kelasnya Bapak Ibu saat tatap muka. Sekali lagi tidak harus 2 jam Bapak Ibu, tidak harus 2 jam. Monggo lah. Intinya saya mengikuti pembelajaran di situ, ya, di meeting online itu seperti apa yang disajikan Bapak Ibu, insya Allah itu sudah sesuatu yang luar biasa. Jadi tidak harus yang seperti pembelajaran tatap muka murni banget itu tidak, tapi paling tidak ada bukti fisik bahwa saya juga melakukan supervisi pelajaran Bapak Ibu, khususnya yang online. Kemudian saya yakin sama seperti yang disampaikan Bu Nurkanti tadi, luar biasa, pasti Bapak Ibu juga wali kelas semuanya, saya yakin Bapak Ibu wali kelas semuanya sudah berkomunikasi dengan siswanya dengan cara apa, sehingga untuk PTS ini juga bisa siswa bisa dipantau kesiapannya. Terima kasih Bu Kanti yang sudah melaporkan, dan sekali lagi saya yakin wali kelas yang lain juga sudah melakukan upaya yang sama. Monggo nanti bisa dilaporkan di grup yang nanti dibuat grup PTS ke. Ide-ide guru-guru SMP 4 itu luar biasa Bapak Ibu, dan itu sering saya sampaikan ke teman-teman yang ternyata tidak sama seperti yang kita lakukan. Jadi grup PTS, grup US, grup UAS itu tidak semua sekolah melakukan hal itu. Sekali lagi ini adalah luar biasa dan sudah dicontoh oleh beberapa sekolah. Terima kasih untuk teman-teman yang luar biasa. Kemudian ini sama nggih dengan usulannya dari Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh juga sudah mengingatkan hal yang sama. Masih ada 2 hari Bapak Ibu khususnya wali kelas bisa memantau putra-putrinya atau siswa-siswanya sejauh mana kesiapannya, sehingga nanti untuk yang memang tidak terpantau mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti dengan cara yang nanti kita pikirkan lagi. Yang misalkan 35 anak atau 32 anak yang tidak terpantau sama sekali 2. Nah, itu mungkin nanti ya kita harus ikhlas lagi kalau kita harus istilahnya ke rumahnya dan lain-lain. Bagaimana lagi kalau misalkan memang tidak seperti itu, karena anak tidak punya HP, tidak punya akses, ya mungkin kita harus ikhlas untuk melayani. Namun kalau nanti hal tersebut juga tidak direspon, itu lain lagi. Kemudian Pak Kuat, mohon nggih, semoga Pak Kuat, Pak Larno dan yang menangani untuk internet tadi sudah disampaikan. Hari ini semoga bisa diatasi karena Sabtu Minggu ingin untuk acara keluarga. Jadi paling tidak hari ini sudah disiapkan agar nanti hari Senin sudah siap. Karena sekali lagi anak-anak sering ya sudah di rumah, HP-nya ada tapi internetnya nggak ada. Jadi nanti bisa seperti yang disampaikan ke Bu Nurkanti tadi, anak bisa datang ke sekolah. Prinsipnya nanti disebar, jadi jangan dalam satu ruangan juga bisa seperti itu, jangan sampai kalau lebih dari 20 misalkan jangan sampai dalam satu ruangan. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan-masukan dan memberikan ide-ide yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, untuk masalah waktu nggih. Kemarin kita sudah melakukan evaluasi Bapak Ibu. Ternyata niat baik kita untuk mendisiplinkan anak itu ternyata kemarin dampaknya sangat-sangat ini nggih, tidak seperti harapan kita. Jadi waktu US pertama kali kita US itu malah kita bisa lancar nggih. Dari 180 siswa, 186 siswa itu malah bisa ikut semuanya bisa ikut itu dulu pertama kali kita mengadakan US. Nah, dengan makin ke sini malah
akhirnya banyak yang tidak. Jadi atas saran pengawas untuk waktu supaya tidak usah dibatasi saja. Itu semua sekolah juga sama, tidak dibatasi sehingga anak-anak nanti bisa lebih terfasilitasi. Mungkin kalau mereka pas ditutup, mereka pas buka, pas HP-nya ada, kemudian mungkin mau mengerjakan mereka tidak bisa. Jadi saran dari Pak Seno dan hasil evaluasi kita kemarin seperti itu, untuk waktunya tidak usah dibatasi. Ini untuk kebaikan kita semuanya, kebaikan Bapak Ibu guru semuanya juga. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan keinginan kita untuk bisa mendisiplinkan anak-anak. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami lakukan, bisa kami sampaikan, mohon maaf. Intinya kami pokoknya terima kasih sekali atas usaha Bapak Ibu yang sangat-sangat luar biasa. Kerjasama Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Saling mengingatkan, saling memberikan arahan, saling berani memberikan ide. Itu hal-hal yang sekali lagi mohon maaf, saya sering mendengar jarang terjadi di sekolah lain Bapak Ibu. Kadang-kadang punya ide, diam saja seperti itu. Namun di sekolah kita alhamdulillah bisa saling sharing seperti itu, itulah yang kita harapkan. Kemudian masih ada nggih, mohon maaf lupa lagi. Satu hal yang tadi disampaikan juga betul sekali. Misalkan Bapak Ibu belum sempat untuk ngirim file untuk ke pengawas atau untuk membantu seksi naskah nggih. Bapak Ibu monggo bisa yang tidak sempat rawuh ke sekolah mungkin bisa ngeprint dari rumah. Ngeprint dari rumah sehingga nanti saat hari Senin, utamanya yang untuk pelajaran hari Senin nggih, agar bisa nanti yang paper yang tidak online sudah ada hard copy-nya, sehingga kalau ada anak yang datang khususnya seperti menik nggih, itu kita sudah bisa memfasilitasi, atau anak-anak yang tidak bisa menggunakan, tidak punya HP misalkan seperti itu, atau datang ke sekolah kok laptopnya semua dipakai semua misalkan seperti itu, monggo bisa difasilitasi dengan kertas atau hard copy. Insya Allah ini juga pasti ada, sehingga nanti tidak saling menunggu dan bisa disampaikan ke anak-anak misalkan yang memang dari hasil tadi nggih yang dilakukan Bu Nurkanti itu yang bisa online berapa, yang tidak berapa, nanti tiap wali kelas kan bisa memantau berapa anak yang tidak punya HP dan ingin offline. Seperti itu nanti, sehingga untuk panitia bisa menyiapkan berapa jumlah yang harus di print out. Seperti itu, dan mungkin yang di print out dan ini bisa dimasukkan ke anggaran nggih nantinya. Karena kita tidak tahu kalau misalkan kita mencetak terlalu banyak juga nanti sayang, kalau misalkan kurang juga kita nanti kurang melayani juga. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas kerja kerasnya, kerja cerdasnya nggih Bapak Ibu selama ini luar biasa sekali. Semoga sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu namanya kebaikan, semoga bisa mewarnai sekolah kita dan bisa mengharumkan nama sekolah kita, bisa memajukan sekolah kita, dan semoga itu menjadi berkah Bapak Ibu dalam mencari rezeki atau mendapatkan rezeki, sehingga semoga berkah bagi keluarga Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu bisa menjadi putra-putri yang diharapkan, karena itu berkah dari rezeki yang kita terima dan kita manfaatkan. Demikian Pak Erik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali untuk tim panitia PTS dan Bapak Ibu guru yang sudah berkenan menghadiri pertemuan ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn atas beberapa informasi yang telah disampaikan. Monggo Bu Nurkanti, ada yang akan disampaikan? Terima kasih. Ini sebenarnya bukan saya, Pak Juni, tapi karena Pak Juni HP-nya sedang bermasalah, jadi nunut di HP saya, begitu maksudnya. Dipersilahkan Pak Juni.
Pak Erik, ini sekedar usul untuk mengingatkan Bapak Ibu Guru biar linknya aman. Untuk link nanti di apa namanya, di backup atau dibuat kopiannya untuk jaga-jaga barangkali nanti ada apa namanya permasalahan seperti dulu waktu bahasa Jawa kita akhirnya membuat link baru. Tapi kalau sudah di backup, sudah di copy, mudah-mudahan kita tinggal membuka kopiannya saja. Itu usul dari saya, Pak Erik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joni. Bagus sekali dan itu memang harus kita lakukan, terutama bagi para pembuat soal atau pengetik soal. Mungkin dari yang lain? Dari saya Pak Erik. Monggo. Terima kasih. Ini saya sampaikan pada teman-teman, termasuk juga kepala sekolah sebagai penentu nanti dari hasil yang saya sampaikan. Ini kan untuk minggu depan sudah masuk ke bulan anak PTS kan sudah masuk di PKM di surat dari Bupati Banyumas belum ada, apalagi dari Kepala Dinas juga belum ada. Tapi ini kan untuk pelaksanaan ini yang hadir edaran lagi dari Bupati ataupun Kepala Dinas Pendidikan Banyumas. Saya kira seperti itu Bu Ririn, karena ini memang kelihatannya kalau melihat dari surat edaran yang dari Gubernur untuk PPKM itu diperpanjang sampai tanggal 8 Maret, sehingga untuk kehadiran selama PTS itu menggunakan jadwal kepengawasan yang dibuat oleh Pak Is selaku seksi pengawasan. Kecuali nanti kalau ada surat edaran dari Bupati ataupun Kepala Dinas, saya jadwalkan sesuai dengan surat edaran yang dari Bupati ataupun Kepala Dinas. Terima kasih. Oke, Pak Larno. Prinsipnya kita pokoknya hal-hal yang sifatnya seperti itu kita selalu menunggu surat dari dinas ya. Dari dinas kita kemarin sampai tanggal berapa? Tadi suara Pak Larno putus-putus sehingga saya kurang mendengar lengkap. Untuk yang jadwal kemarin itu sampai tanggal berapa? Kemudian kalau memang sudah sampai tanggal 8 berarti kita masih mengikuti itu. Tapi jika hanya sampai tanggal 28 berarti sebelum ada surat tanggal 1 berarti kita berangkat semua dulu gitu nggih, karena khawatirnya kan kita salah. Tapi biasanya itu kalau misalkan mau diperpanjang malamnya itu biasanya sudah ada. Ngaten Pak Larno. Nggih, matur nuwun. Untuk yang jadwal kemarin berakhir sampai bulan Februari, Bu. Sampai bulan 28 Februari. Nggih, 28 nggih. Nggih. Nah, itu maksud saya. Kalau memang sampai tanggal 28, berarti kalau misalkan kok tanggal 1 atau tanggal 28 malam belum ada kabar, kita mungkin untuk tanggal 1-nya sebaiknya berangkat. Seperti itu nggih, nanti sambil menunggu untuk surat yang berikutnya. Meskipun dari provinsi sudah, tapi karena atasan kita adalah Dinas Pendidikan, kita harus selalu mengikuti Dinas Pendidikan. Itu juga yang disampaikan Pak Zuhri ketika saya tanya, selalu menyampaikan tunggu surat dari dinas. Seperti itu Pak Larno. Nggih, matur nuwun. Monggo Pak Erik. Nggih, matur nuwun Pak Larno informasinya.
Kemudian itu Bu Nur Kanti masih resen. Lupa menurunkan mungkin. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain, mungkin ada masukan lagi atau informasi yang akan disampaikan. Baik, kalau tidak ada mungkin sedikit untuk Pak Is kaitannya dengan pengawasan untuk segera dibuat dan mungkin bisa dilaporkan melalui WA Group. Sudah Pak Is. ada Pak Is. Ini tadi menyampaikan di chat, udah siap Pak Erik. Oke. Dimaksudnya pun dalam di chat di WA gitu loh Bu, supaya kita semuanya tahu. Oke, betul. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, kalau tidak ada informasi sebentar Pak Erik. Iya, monggo. Tolong untuk Pak Kuat nanti sehabis Jumatan itu ke sekolah untuk memastikan koneksi internet di lab yang akan digunakan untuk kegiatan PTS hari Senin. Sekali lagi Pak Kuat nggih, untuk ngecek nanti bareng di lab komputer. Masih ada nih Pak Erik nggih untuk Pak Kuat di sini. Insya Allah datang Pak. Nanti ya Pak Kuat ya. Oke. Ya, terima kasih. Monggo Pak Erik saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sudah tidak ada informasi atau masukan lagi, marilah kita tutup acara rapat persiapan penilaian tengah semester genap tahun pelajaran 2020-2021 kita akhiri. Mari kita secara bersama-sama melafalkan hamdalah bersama-sama. Pak Erik. Dalam, monggo Bu. Mohon maaf. Ada itu pembacaan panitia US, lupa. Oh, jinji. Oke, agar nanti teman-teman bisa mulai mempersiapkan. Monggo Pak Nandar. Sehingga sebaiknya dibacakan sekarang. Oke, mohon maaf saya lupa. Monggo Pak Nandar. Malah belum final kelihatannya. Ya sudah, nggak apa-apa, dilewati dulu. Mungkin nanti bisa dikirim saja langsung susunannya. Dasarnya hari ini, nggih. Tapi karena belum fix, jadi nanti bisa dikirimkan ke grup WA saja, nggak apa-apa. Ngaten Pak Erik, monggo. Mari Bapak Ibu kita melakukan hamdalah karena kita telah menyelesaikan acara ini dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kesetiaannya dalam mengikuti kegiatan rapat daring persiapan penilaian tengah semester genap tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Demikian saya selaku sekretaris dan juga host mohon maaf apabila ketika dalam acara ini banyak tutur kata yang tidak sesuai, yang tidak berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Izin live ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesetiaannya. Kita ketemu dalam pelaksanaan penilaian tengah semester mulai hari Senin besok. Oke.